sebagaimana doa yang kita sampaikan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Saat ini Allah telah sampaikan kita di bulan Ramadan. Begitu sampai di bulan Ramadan, apa yang mau kita perbuat? Banyak orang yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, tapi tidak Allah berikan kesempatan melaksanakan ibadah. Banyak orang yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, Allah sehatkan badannya, tapi tidak Allah berikan dia kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bersyukur kita di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan ini, termasuk kita salah satunya, orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dan orang yang meramaikan puasa serta malam qiyamul lail di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bi syahril mubarak, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang masih diberikan. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita telah memasuki malam ketiga dari bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan tentang Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan pengampunan. Sebagaimana yang disampaikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ramadan menurut Syekh Yusuf Qaradawi adalah asal kata dari Ramadan yang artinya membakar. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abdul, Ramadan itu artinya mengasah. Di kebiasaan orang-orang Quraisy ketika masuk bulan Ramadan, mereka akan mengasah bahasa orang melampeh senjata untuk dipergunakan pada bulan-bulan berikutnya, yaitu perang. Maka diambil kesimpulan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Diri kita dibakar, digembleng, diasah. Maka kualitas keimanan kita akan nampak di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan, ibadah saum adalah satu daripada ibadah puasa yang tak bisa kita bermain-main. Kenapa? Salah satunya di situ kita diajarkan disiplin, yang kedua jujur. Bapak Ibu, ada semangka dalam kulkas, ada sirup dalam kulkas. Orang di rumah tidak ada, yang ada cuma kita. Berani makan? Berani tidak? Berani tidak? Padahal kalau kita makan tidak ada yang tahu. Kenapa? Pada saat itu kejujuran kita. Makanya orang Islam itu sejahat-jahatnya orang Islam, semaksiat-maksiatnya orang Islam, kalau urusannya dengan Allah tidak berani main-main. Contoh, ada orang yang katakanlah orangnya degil, orangnya suka maksiat. Kalau sholat subuh kira-kira berapa rakaat? Mau dia baca rakaat? Zuhur 4 rakaat karena dia yang nakal, dia yang jagoan, dibikin jadi 3 rakaat. Sama dengan Ramadan. Ramadan ketika dari pagi sampai sore hari mampu kita menahan lapar dan haus. Kenapa kita mau berlapar-lapar? Kenapa kita mau berhaus-haus di saat siang hari sementara tidak ada orang di sekeliling kita? Karena kita yakin ibadah ini langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai keimanan kita akan nampak ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa dia. Yang puasa itu bukan cuma perut kita, yang puasa itu bukan cuma mulut kita, tapi tangan kita,
senang Al-Quran karena kita tahu salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Namun timbul pertanyaan di sini, ada dua turunnya Al-Quran. Yang pertama 17 Ramadan, yang kedua Lailatul Qadar. Mana yang harus kita makmurkan, mana yang harus kita peringati, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Intinya salah satu dari keistimewaan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Maka orang Islam pasti akan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Orang Islam pasti akan berpedoman kepada Al-Quran, bahwa orang Islam akan menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai imam? Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kompas dalam kehidupan? Membacanya saja kita sendiri. Orang membacanya saja kita tak pandai. Orang membacanya saja kita tak ngerti. Apakah lagi maknanya? Bagaimana kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam, sedangkan Al-Quran kita tidak paham? Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sedangkan kita tidak tahu caranya? Bagaimana mungkin kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sedangkan kita tidak tahu cara mentadabbur Al-Quran ini? Hadirin sekalian dirahmati Allah, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah mengatakan begini, al-jannatu mustaqarrun ala awratin ukhra, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satunya qalil Quran, orang yang sering dan gemar membaca Al-Quran. Qara'atul Quran ya'ti yaumil qiyamah sab'ati basan. Baca Al-Quran itu karena nanti dia akan menjadi petunjuk, bahwa dia akan menjadi penerang, bahwa dia akan menjadi dian dalam kubur-kubur kita. Satu. Yang kedua, Al-Quranul Karim menjadi penerang dalam hati kita. Anda banyak masalah, Anda banyak problem, kita suntuk, galau dan sebagainya, cobalah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka salah satu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Mahmudin Basari, kalau kamu sedang ada masalah, bacalah surah Yasin. Ketika kamu sedang ada pertengkaran, bacalah surah Yasin. Ketika kamu ada masalah yang sangat rumit, bacalah surah Yasin. Bahkan ketika ada orang yang mau mati dan bahkan sudah mati, qara'atul Yasin inda kulli mautikum, baca Yasin itu kendali di sisi para mayit-mayit yang ada di sekitar. Hadirin sekalian dirahmati Allah, salah satu yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang membaca. Maka Ramadan itu menjadi syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Di bulan Ramadan itu sangat berkaburan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang senyum menyambut Ramadan? Adakah orang yang gembira melaksanakan Ramadan? Adakah orang yang senang hati menyambut Ramadan? Maka diampuni Allah dan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka tidak ada kerugian Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Sakit kali perasaan bulan puasa, lapar yang begitu melilit perut, haus yang begitu mencekik tenggorokan. Ternyata tidak ada orang yang mati, Bapak yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Belum ada sejarah mencatat orang mati kelaparan, banyak. Orang mati karena tidak minum, banyak. Tapi tidak ada tercatat dalam sejarah orang yang mati karena melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau orang mati di bulan Ramadan ada, mati di bulan Ramadan ada, tapi orang yang mati melaksanakan Ramadan tidak ada. Karena jaminan dari Rasul, shaumu tasbu, puasalah kalian pasti sehat. Maka lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, di bulan-bulan biasa kita biasa tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola tidur, tapi lihat di bulan Ramadan makan kita teratur, nafsu kita terjaga, nafsu mata memandang kita batasi, nafsu kaki berjalan kita batasi, nafsu hati ingin memfitnah, ingin merusak nama baik orang terbatasi. Maka ketika timbul pertanyaan, mana lebih sehat orang hidup di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka pertanyaan itu terjawab bahwa kita akan lebih sehat hidup di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin
Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Begitu sampai di bulan Ramadan, apa yang mau kita perbuat? Banyak orang yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, tapi tidak Allah berikan kesempatan melaksanakan ibadah. Banyak orang yang Allah sampaikan di bulan Ramadan, Allah sehatkan badannya, tapi tidak Allah berikan dia kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bersyukur kita di antara miliaran manusia Allah ciptakan ini, termasuk kita salah satunya, orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dan orang yang meramaikan puasa serta malam qiyamul lail di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua terampuni dosa dan bisa kita melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir nanti. Wa litukmilul iddata wa litukabbir. Kita sempurnakan bilangannya dan pada malam itu nanti kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan dari Wallahu a'lam.